Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yang seringkali diabaikan atau bahkan dianggap remeh oleh sebagian orang. Kita akan berbicara tentang diskriminasi, atau perbedaan perlakuan yang tidak adil terhadap orang yang hanya karena perbedaan yang mereka miliki. Diskriminasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan di mana saja, mulai dari tempat kerja, sekolah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Di video ini, kita akan mengupas berbagai jenis diskriminasi yang ada di dunia, dengan tujuan agar kita semua lebih sadar dan bisa berbuat lebih baik. Jadi, mari kita mulai dengan jenis-jenis diskriminasi yang paling sering terjadi. Yang pertama ada diskriminasi rasial. Bayangkan, kamu berjalan di sebuah kota yang penuh dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. Tiba-tiba, kamu merasa dipandang sebelah mata hanya karena warna kulitmu berbeda dari orang lain. Rasanya seperti ada yang menganggap kamu kurang, padahal kamu sama saja. Itulah yang disebut diskriminasi rasial. Seringkali, diskriminasi ini terjadi di tempat-tempat umum, sekolah, atau bahkan di dunia kerja. Orang yang mengalami diskriminasi rasial seringkali merasa terasing dan tidak dihargai hanya karena warna kulit atau ras mereka. Padahal kita semua sama. Tidak ada yang lebih rendah hanya karena warna kulitmu. Semua orang berhak dihormati tanpa memandang ras mereka. Dan yang kedua ada diskriminasi gender. Di dunia yang semakin maju ini, masih banyak orang yang beranggapan bahwa laki-laki lebih layak menjadi pemimpin daripada perempuan. Begitu juga sebaliknya, perempuan seringkali dianggap tidak cukup kuat untuk mengerjakan pekerjaan berat. Diskriminasi gender ini membuat banyak orang merasa terjebak dalam peran yang sudah ditentukan oleh masyarakat. Bayangkan, seorang perempuan yang ingin mengejar karir di bidang teknologi tapi dianggap tidak mampu hanya karena dia perempuan. Atau seorang laki-laki yang ingin mengekspresikan emosinya tapi dicap lemah. Ini adalah diskriminasi gender. Sebuah ketidakadilan yang terjadi hanya karena perbedaan jenis kelamin. Padahal kemampuan dan potensi setiap orang tidak ditentukan dari jenis kelaminnya. Yang berikutnya ada diskriminasi agama. Pernahkah kamu merasa dihakimi hanya karena keyakinanmu berbeda dengan orang lain? Diskriminasi agama seringkali muncul dalam bentuk penolakan atau perlakuan tidak adil terhadap orang hanya karena agama yang mereka anut. Misalnya, seseorang yang beragama minoritas mungkin merasa kesulitan mendapatkan pekerjaan atau tempat tinggal karena keyakinan mereka. Meskipun di dunia ini ada banyak agama, kita seharusnya saling menghargai pilihan orang lain dalam beribadah dan menjalankan keyakinannya. Agama adalah hak pribadi, dan tidak ada alasan untuk menjadikannya sebagai alasan untuk mendiskriminasi. Yang berikutnya ada diskriminasi usia. Pernahkah kamu mendengar kata-kata seperti kamu terlalu muda untuk tahu, atau kamu terlalu tua untuk belajar hal baru? Diskriminasi usia sering terjadi, baik terhadap orang yang lebih muda maupun yang lebih tua. Bayangkan, seorang ibu yang berusia 50 tahun ingin bergabung di sebuah perusahaan teknologi, namun ia ditolak hanya karena usianya. Atau seorang anak muda yang ingin memasuki dunia kerja, tapi dianggap belum cukup berpengalaman. Usia tidak seharusnya menjadi penghalang untuk berkembang atau mengejar impian. Baik yang muda maupun tua, setiap orang memiliki potensi yang luar biasa, dan usia tidak menentukan segalanya. Dan yang berikutnya ada diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Kita hidup di dunia semakin terbuka, namun diskriminasi terhadap orientasi seksual masih terjadi di banyak tempat. Bayangkan, kamu mencintai seseorang, namun takut untuk mengungkapkannya karena khawatir akan dihina atau dijauhi hanya karena orientasi seksualmu. Ini adalah realitas yang dihadapi oleh banyak orang dari komunitas LGBTQ. Mereka sering mengalami perlakuan yang tidak adil hanya karena mencintai siapa yang mereka cintai. Padahal, cinta adalah hak setiap orang, dan tidak ada alasan untuk mendiskriminasi seseorang hanya karena orientasi seksual mereka. Kita semua berhak untuk mencintai dan dicintai tanpa rasa takut. Yang berikutnya ada diskriminasi disabilitas. Pernahkah kamu melihat seseorang yang menggunakan kursi roda atau alat bantu lainnya, lalu merasa kasihan atau bahkan menjauhinya? Diskriminasi disabilitas terjadi seseorang diperlakukan tidak adil atau dipandang sebelah mata hanya karena mereka memiliki keterbatasan fisik atau mental. Mungkin kita sering tidak menyadari, tetapi banyak orang dengan disabilitas yang merasa diabaikan di tempat kerja, di sekolah, atau bahkan dalam kegiatan sosial. Padahal mereka juga memiliki kemampuan yang luar biasa, hanya saja dengan cara yang berbeda. Bayangkan, jika kamu harus hidup di dunia yang tidak ramah bagi kebutuhanmu, tugas kita adalah memastikan bahwa semua orang tanpa terkecuali mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Disabilitas tidak mengurangi potensi seseorang untuk mencapai hal-hal hebat. Yang berikutnya ada diskriminasi ekonomi. Perbedaan ekonomi bisa menjadi salah satu alasan utama seseorang dipandang rendah. Diskriminasi ekonomi terjadi ketika seseorang diberi perlakuan yang tidak adil hanya karena status sosial atau kekayaannya. Bayangkan, kamu datang ke sebuah acara atau wawancara pekerjaan, dan kamu merasa diperlakukan berbeda hanya karena kamu tidak mengenakan pakaian mahal atau tidak membawa tas branded. Di dunia ini, ada yang hidup dalam kemewahan dan ada yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, itu tidak membuat seseorang lebih rendah dari yang lainnya. Setiap orang, baik kaya atau miskin, berhak untuk dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Tidak ada yang lebih penting dari rasa hormat antar sesama. Yang berikutnya ada diskriminasi etnis. Kadang-kadang seseorang bisa diperlakukan buruk hanya karena mereka berasal dari kelompok etnis yang tertentu. Diskriminasi etnis seringkali terlihat ketika seseorang
diperlakukan dengan cara yang tidak adil hanya karena mereka memiliki latar belakang suku atau kebudayaan yang berbeda. Misalnya, seseorang dari suku tertentu mungkin sulit mendapatkan pekerjaan karena stereotip yang melekat pada kelompok mereka. Padahal, etnis atau suku bukanlah ukuran kualitas seseorang. Keberagaman etnis justru merupakan kekuatan, bukan pemisah. Kita semua berasal dari berbagai latar belakang, dan itu yang membuat dunia ini begitu kaya. Diskriminasi etnis hanya menciptakan jurang pemisah yang tidak perlu antara kita. Yang selanjutnya ada diskriminasi pendidikan. Pernahkah kamu merasa dianggap tidak mampu hanya karena tingkat pendidikanmu? Diskriminasi pendidikan terjadi ketika seseorang diperlakukan lebih rendah atau tidak diberi kesempatan hanya karena mereka tidak memiliki gelar pendidikan yang tinggi. Misalnya, ada orang yang berpendidikan tinggi, namun merasa lebih baik daripada seseorang yang tidak tamat sekolah. Padahal, pendidikan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kemampuan seseorang. Banyak orang yang sukses di luar sistem pendidikan formal. Kemampuan untuk belajar, beradaptasi, dan bekerja keras jauh lebih penting daripada sekedar gelar. Kita harus memahami bahwa setiap orang berhak diberi kesempatan untuk berkembang, apapun latar belakang pendidikan mereka. Yang selanjutnya, diskriminasi bahasa. Bayangkan, kamu sedang berada di sebuah negara asing, mencoba berbicara dalam bahasa lokal, tapi orang-orang hanya tertawa atau merasa jijik karena kamu tidak berbicara dengan sempurna. Diskriminasi bahasa adalah ketika seseorang dianggap tidak cerdas atau tidak kompeten hanya karena cara mereka berbicara atau bahasa yang mereka gunakan. Mungkin kamu berbicara dengan aksen yang berbeda atau menggunakan bahasa yang tidak sempurna, namun itu tidak seharusnya membuatmu merasa dihakimi. Semua orang berhak untuk berkomunikasi dengan cara yang mereka paling nyaman, dan bahasa seharusnya tidak menjadi alasan untuk mendiskriminasi seseorang. Keanekaragaman bahasa adalah sesuatu yang patut kita rayakan, bukan justru kita gunakan untuk membedakan. Diskriminasi bukan hanya masalah orang lain, ini adalah masalah kita bersama. Setiap perbedaan yang ada pada diri kita, apakah itu ras, gender, agama, usia, atau apapun itu, tidak seharusnya menjadi alasan untuk kita diperlakukan tidak adil. Ingat, setiap orang berhak dihargai dan diperlakukan setara tanpa memandang perbedaan yang ada. Di dunia ini akan jauh lebih indah jika kita bisa saling menghargai dan mendukung satu sama yang lain. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang yang sadar tentang pentingnya menghilangkan diskriminasi di sekitar kita. Kita semua bisa berkontribusi untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih adil dan penuh kasih. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya.